Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi kelas 12 tentang dinamika kerjasama antar negara. Pada video kali ini kita akan membahas kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali kerjasama bilateral Indonesia dengan negara Jepang. Negara Jepang biasa juga disebut dengan Nippon, memiliki ibu kota di Tokyo dengan bentuk pemerintahnya adalah kekaisaran. Kepala negaranya adalah Sang Kaisar. Saat ini Kaisar Jepang adalah Naruhito. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Saat ini adalah Perdana Menteri Kishida. Bahasa resmi bahasa Jepang dan Inggris. Mata uangnya adalah yen. Untuk hari ini 1 yen 104 rupiah. Lagu kebangsaannya Kimigayo dan nama benderanya adalah Hinomaru. Hubungan diplomatik dengan Indonesia sudah dimulai sejak 20 Januari 1958. Luas negara Jepang adalah 377.835 km persegi atau kurang lebih 2 kali Pulau Jawa. Letak astronomisnya adalah sebagai berikut. 30 derajat lintang utara adalah letak Jepang yang paling selatan. Ini letaknya adalah di Okinotorishima. Kemudian paling utara adalah 47 derajat lintang utara di tempat Bentenjima. Paling timur adalah di 146 derajat bujur timur, yaitu di Minami Torishima, dan paling barat di sebelah timur sedikit dari negara Taiwan, yaitu di Tanjung Irazaki, Yonaguni di prefektur Okinawa, yaitu pada posisi 128 derajat bujur timur. Letak geografis dari negara Jepang terletak di Asia Timur sebagai negara kepulauan. Ini posisi dari negara Jepang. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara ada Kepulauan Sakhalin yang merupakan wilayah negara Rusia dan Laut Okhotsk. Sementara di sebelah timur dan di sebelah selatan adalah Samudra Pasifik. Di sebelah barat ada Selat Korea dan juga Laut Jepang. Keadaan alam dari negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan dengan 4 pulau utamanya. Paling utara adalah Pulau Hokkaido. Yang terbesar dan terpadat penduduknya juga terdapat ibu kota negara Pulau Honshu. Kemudian selatannya ada Pulau Shikoku dan yang terakhir adalah Pulau Kyushu. Jepang juga terletak pada jalur pegunungan Sirkum Pasifik atau cincin api Pasifik, ya, Pacific Ring of Fire, sehingga di Jepang yang namanya gunung meletus itu biasa. Puncak tertingginya ada di Gunung Fuji 3.776 meter. Di samping terletak pada jalur Sirkum Pegunungan Pasifik, Jepang juga terletak pada pertemuan 2 lempeng utama, bahkan 3 lempeng dengan sublempeng Filipina, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Karena itulah Jepang juga sering mengalami gempa bumi. Wilayah Jepang 68,5% masih tertutup hutan. Sisanya untuk pertanian, industri, dan pemukiman atau perkotaan. Secara umum, bagian timur dari negara Jepang ini berupa dataran rendah dan tempat kota-kota besar di negara Jepang. Sementara bagian tengah dan barat adalah berupa daerah dataran tinggi, pegunungan, dan hutan. Iklim dari negara Jepang secara umum beriklim maritim, ya, tapi sebagian Jepang yang paling selatan adalah beriklim subtropis, ya, maritim tropis sampai dengan maritim sedang. Memiliki 4 musim karena letaknya di daerah subtropis sampai maritim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Bahkan di Jepang juga terjadi apa yang disebut dengan musim hujan akan jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Ya, itu berarti adalah pada musim semi sampai dengan musim panas. Perairan di sebelah timur Jepang itu selalu hangat dan kaya akan ikannya. Kenapa demikian? Karena terdapat pertemuan 2 arus, ini arus Kuroshio yang panas dan arus Oyashio yang dingin, sehingga menyebabkan wilayah ini kaya plankton dan banyak ikannya. Demografi dari negara Jepang. Penduduk Jepang pada bulan Januari tahun 2025 ini sebesar 123.406.550 jiwa.
Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun, maka Jepang diproyeksikan tahun 2050 tinggal 105 juta jiwa. Bahkan menurut perkiraan para ahli, karena terus mengalami penurunan pertumbuhannya, penduduk Jepang tinggal 100 juta jiwa kira-kira pada tahun 2056. Mengapa penduduk Jepang selalu mengalami penurunan? Sehingga menghasilkan ini ya, piramida penduduk tua ya, yang mana usia dewasa itu atau tua lebih banyak daripada usia anak-anak. Karena angka kelahiran sangat rendah ya, dan yang kedua ini karena penuaan penduduk. Kemudian ada paham atau hal yang disebut dengan gamophobia, di mana orang-orang Jepang itu, pemuda-pemudi Jepang sekarang adalah tidak mau menikah, tidak mau terikat oleh aturan pernikahan dan lebih memilih karir ya, mereka mementingkan bekerjanya. Bahkan yang sudah menikah pun mereka memutuskan untuk child free atau mereka tidak ingin memiliki anak. Hal positif yang dimiliki Jepang antara lain, yang lainnya adalah untuk sumber daya manusianya, di mana IPM Jepang itu sangat tinggi dan berada di peringkat 19, bahkan Jepang pernah berada di peringkat 10 besar. Bandingkan dengan Indonesia yang berada pada peringkat ke-114. Untuk di Asia tergolong negara dengan IPM sangat tinggi. Keadaan ekonomi negara Jepang. PDB negara Jepang adalah 4 triliun lebih dan menempati nomor 4 di dunia. Ini Jepang ya. Bahkan dulunya Jepang sebenarnya adalah nomor 2 di dunia, kemudian terkejar oleh Cina. Saat ini Jepang dan Jerman saling kejar-mengejar dan untuk tahun 2023 Jepang berada pada peringkat yang keempat. Per kapita Jepang sebesar 33.190 USD dan ini menempatkan Jepang pada peringkat ke-36 di dunia, nomor 3 di Asia Pasifik. PDB Jepang tersebut 71% berasal dari sektor jasa atau pelayanan, baik itu perbankan dan bank-bank di Jepang termasuk bank-bank yang terbesar atau terbaik di dunia. Juga di sektor pariwisata bersama Tiongkok, Thailand, dan Malaysia, Jepang adalah penguasa pariwisata Asia atau negara yang menjadi tujuan utama pariwisata Asia. Kenapa ekonomi atau perekonomian jasa Jepang itu maju pesat? Ini antara lain adalah karena modal dan infrastruktur yang sangat besar dan lengkap, teknologi ya, sistem robot yang sudah mulai beroperasi di Jepang, kemudian budaya dan etos kerja yang sangat profesional dan pasar Jepang bisa di seluruh dunia. Sementara sektor industri tetap memberikan kontribusi yang besar yaitu sebesar 27% dan ini menyerap sekitar 26% pekerja. Dan sektor pertanian yang menjadi andalan negara kita bagi Jepang itu hanya 1,2% saja. Kota-kota besar di Jepang yang terbesar tentu adalah Tokyo. Metropolitan Tokyo adalah kota terbesar di dunia sampai saat ini. Dan sampai saat ini Tokyo juga masih menjadi ibu kota politik, ekonomi, dan bisnis bagi negara Jepang, bahkan juga bagi dunia. Kota kedua adalah Yokohama, dan ini kota pelabuhan terbesar. Yang ketiga adalah kota Osaka. Yang keempat ada kota Nagoya, yang merupakan kota industri dan kota perdagangan. Yang kelima adalah Sapporo, ini adalah kota wisata atau pada musim dingin akan dikunjungi banyak wisatawan yang terletak di Pulau Hokkaido. Kobe menempati kota terbesar ke-6 di Jepang, terkenal sebagai kota budaya dan pusat kuliner. Kyoto adalah ibu kota lama Jepang sampai dengan tahun 1868 dan kota ini terasa damai dan tenang sehingga menjadi tempat yang cocok bagi penduduk yang usianya sudah lanjut. Fukuoka, ini kota budaya dan beberapa kuliner yang sudah sampai di Indonesia berasal dari kota ini. Kerjasama Jepang dengan Indonesia meliputi bidang ekonomi dan perdagangan. Pada bidang jasa tenaga kerja, Jepang menjadi negara tujuan PMI yang keempat biasanya. Namun pada tahun 2023 ini Jepang menjadi tujuan PMI yang kelima ya, pekerja imigran Indonesia untuk ke luar negeri. Ekspor impor total perdagangan Indonesia Jepang adalah sebesar 37,3 miliar US dollar. Dan Jepang merupakan mitra dagang kedua terbesar bagi Indonesia. Sayangnya kita dalam 3 tahun terakhir kita masih divisit ya dengan negara Jepang. Pada sektor lain investasi nggak usah ditanya, Jepang 3 dekade ya itu menjadi investor terbesar bagi Indonesia. Namun terus mengalami penurunan dan saat ini Jepang adalah investor terbesar keempat bagi negara Indonesia.
Pada sektor energi, Jepang mendorong transisi energi yang baik dan ramah lingkungan bagi Indonesia, utamanya adalah energi baru dan terbarukan. Dan yang kedua, peningkatan ketersediaan listrik di Indonesia termasuk Jawa Bali, yaitu PLTU Paiton adalah berkat kerjasama Indonesia dengan negara Jepang. Di bidang transportasi, perbaikan kondisi jaringan distribusi di Indonesia dan permasalahannya, pembenahan jaringan transportasi antar kota, pengembangan rel ganda ya pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu adalah berkat Indonesia dengan Jepang. Bahkan saat ini terus berjalan adalah proyek kereta bawah tanah atau MRT. Pada sektor pertanian adalah memberikan bantuan irigasi, kemudian pembenahan fondasi pertanian, mulai dari teknologi tanam, perawatan hingga panen, kemudian penelitian dan pengembangan supaya penduduknya tidak perlu banyak yang ke pertanian tapi bisa swasembada pangan. Di sektor pendidikan, terjadi pertukaran pelajar bagi kedua negara, pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, kemudian program magang kerja bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Dan Jepang menjadi salah satu negara tujuan mahasiswa Indonesia untuk menuntut ilmu ke bangku kuliah. Mengapa Jepang menjadi negara maju sudah sejak lama? Yang pertama adalah sumber daya manusianya yang sangat maju, karena Jepang mementingkan pendidikan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju dan sangat tinggi, infrastruktur sangat lengkap dan yang terbaik, kebijakan ekonomi yang terus membaik, dan memiliki 5 etos kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah Kaizen, adalah perbaikan yang terus-menerus atau upaya untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Yang kedua adalah Bushido, yaitu prinsip atau etos kerja ala kesatria. Kerja yang sangat bersemangat, kerja keras, pantang lelah, pantang menyerah. Namun dampaknya terkadang terjadi karosi, yaitu orang-orang Jepang yang meninggal karena kelelahan di dalam bekerja. Yang ketiga adalah prinsip Meiji Kokan, yaitu bertukar kartu nama. Ini etika yang baik bagi masyarakat Jepang. Kemudian ada Keishan, adalah sifat kreatif, inovatif, dan produktif bagi masyarakat Jepang. Dan Ganbate, yaitu tagline atau slogan untuk sesama teman seperti lakukan yang terbaik ya, semangat, berjuanglah, jangan menyerah, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan pilih tugas proyek berikut ini. Saksikan video berikutnya, yaitu kerjasama Indonesia dengan Tiongkok sebagai calon penguasa ekonomi dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.